Republik Bashkortostan, yang juga dikenal sebagai Bashkortostan, adalah sebuah republik federal di Federasi Rusia dengan populasi lebih dari 4 juta orang. Ini adalah republik terpadat di Rusia. Republik Bashkortostan adalah wilayah di Rusia yang terletak di tengah-tengah benua terbesar di dunia, yaitu Eurasia. Bashkortostan berada di jantung benua Eurasia. Wilayah ini tidak memiliki gunung yang besar, hutan yang luas, atau sungai yang signifikan, tetapi memiliki padang rumput yang luas dan subur. Republik ini adalah Otonomi Ethno-National Information City, NIC, pertama di Rusia, didirikan pada tahun 1917 untuk mewakili kelompok etnis lokal Bashkirs, juga dikenal sebagai Bashkorts. Mereka adalah bangsa Turki, tetapi republik ini sebenarnya memiliki keragaman etnis yang signifikan. Sekitar sepertiga dari penduduknya adalah Bashkirs, sepertiganya adalah orang Rusia, dan sekitar seperempatnya adalah Tatar. Secara keseluruhan, Bashkortostan adalah contoh wilayah yang berhasil memadukan berbagai kelompok etnis dalam satu kesatuan, dengan tetap mempertahankan identitas dan budaya masing-masing. Nama, Bashkirs, tentu berasal dari bahasa Turki, dengan bash, yang berarti kepala, atau dahi, dan kurt, yang berarti serigala. Binatang serigala masih dihormati oleh orang-orang Turki, dan sering dianggap sebagai simbol keberanian, kekuatan, dan kecerdikan. Suku Bashkirs telah disebutkan sebagai suku Turki yang terpisah pada abad ke-7 Masehi, sehingga sejarah dan budaya mereka panjang dan kaya. Mereka telah tinggal di wilayah yang sekarang menjadi Republik Bashkortostan selama berabad-abad, dan telah mempertahankan tradisi dan kebiasaan mereka yang unik. Sejarah Bashkirs melibatkan periode pemerintahan oleh Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet, di mana mereka mengalami perubahan politik dan sosial yang signifikan. Meskipun telah mengalami berbagai pengaruh dari negara-negara tetangga dan kekuatan imperialis, Bashkirs telah berhasil mempertahankan identitas mereka sebagai kelompok etnis yang terpisah. Budaya Bashkirs kaya dengan tradisi, musik, tarian, dan kesenian yang unik. Mereka juga mempertahankan bahasa Bashkir mereka, yang merupakan bagian penting dari identitas etnis mereka. Karena perjalanan sejarah mereka yang panjang dan beragam, Bashkirs memiliki warisan budaya yang berbeda dan menarik yang terus dilestarikan dan dijunjung tinggi oleh masyarakat mereka. Bashkir dan Tatar adalah dua suku Turki yang memiliki hubungan kekerabatan yang erat dan telah tinggal di lingkungan yang sama dalam waktu yang lama. Keduanya adalah Muslim Sunni, sehingga memiliki keyakinan agama yang sama. Bahasa mereka sangat mirip sehingga mereka bisa saling memahami tanpa perlu penerjemah. Namun tetap terdapat perbedaan-perbedaan di antara mereka. Salah satu perbedaan yang mencolok antara orang Bashkir dan Tatar adalah dalam penampilan fisik. Orang Bashkir cenderung memiliki penampilan yang hampir mongoloid, dengan mata sipit, rambut lurus gelap, dan kulit lebih gelap. Sementara itu, orang Tatar seringkali tidak jauh berbeda dengan orang bule biasa. Selain itu, jumlah orang Tatar lebih banyak daripada orang Bashkir, dan mereka tersebar di seluruh Rusia, sementara Bashkir sebagian besar tinggal di Bashkortostan. Meskipun memiliki perbedaan-perbedaan ini, Bashkir dan Tatar tetap merasa memiliki hubungan kekerabatan yang erat dan saling menghormati satu sama lain. Mereka memiliki sejarah dan budaya yang kaya, dan keduanya merupakan bagian integral dari masyarakat Turki yang beragam di Rusia. Perbedaan karakter antara orang Bashkir dan Tatar juga terlihat dalam sifat mereka. Orang Bashkir dianggap lugas dan sederhana, sementara orang Tatar lebih fleksibel dan cenderung hemat. Selain itu, pakaian nasional mereka juga berbeda. Bashkir memiliki pakaian tradisional yang khas seperti capan, kaftan, dan jamang, sementara pakaian tradisional Tatar meliputi baju koko, kaftan, dan topi khas. Selain itu,
Alfabet yang digunakan oleh kedua suku ini juga berbeda. Bahasa Bashkir menggunakan alfabet Kiril, sementara bahasa Tatar menggunakan alfabet Arab sebelum digantikan oleh alfabet Kiril pada tahun 1939. Selama abad pertengahan, sebagian besar wilayah suku Bashkir berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Mongol dan kemudian diikuti oleh penerusnya, Kekaisaran Timur Tengah. Pada tahun 1555, Tsar Rusia yang terkenal Ivan the Terrible berhasil mengalahkan Kazan yang tangguh dalam pertempuran Kazan yang bersejarah. Setelah kemenangan ini, perwakilan suku Bashkir dari wilayah barat dan barat laut mendekati Tsar Ivan dengan permintaan untuk bergabung secara sukarela dengan Khariapat Muskovi. Tsar Rusia menerima permintaan ini, dan wilayah suku Bashkir tersebut secara resmi menjadi bagian dari Khariapat Muskovi, yang kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia. Sejak saat itu, suku Bashkir secara perlahan tetapi pasti terintegrasi ke dalam struktur politik, sosial, dan budaya Rusia. Sejak bergabung dengan Muskovi pada abad ke-16, suku Bashkir telah mengalami berbagai perubahan dan transformasi dalam sejarah mereka. Mereka telah merespons tekanan politik dan sosial dari pemerintah Rusia, namun tetap mempertahankan identitas, budaya, dan tradisi mereka yang unik. Meskipun perjalanan sejarah mereka telah beragam, suku Bashkir terus menjaga warisan budaya mereka dan memperjuangkan hak-hak mereka sebagai kelompok etnis yang terpisah dalam struktur Federasi Rusia modern. Mereka telah menjadi bagian penting dari masyarakat Rusia dan terus memperkaya keragaman budaya negara tersebut. Menurut legenda, Bashkortostan dihuni oleh suku-suku nomaden yang mencari padang rumput baru. Mereka mengembara untuk waktu yang lama sebelum menemukan tanah yang indah dan subur ini. Karena keindahannya, mereka memutuskan untuk menetap di sini. Saat ini, Bashkortostan adalah salah satu wilayah paling maju di Rusia. Kemajuan ini terlihat dalam bidang ekonomi, teknologi, pendidikan, dan infrastruktur. Bashkortostan adalah tempat di mana tradisi dan inovasi berjalan berdampingan. Di satu sisi, penduduk Bashkortostan mempertahankan tradisi budaya dan warisan nenek moyang mereka. Di sisi lain, mereka juga mengadopsi inovasi dan perkembangan teknologi modern. Bashkortostan adalah tempat yang kaya akan budaya dan pengetahuan. Di sini, perasaan dan emosi manusia dihargai, dan masyarakatnya menempatkan nilai tinggi pada seni, musik, sastra, dan ilmu pengetahuan. Secara keseluruhan, Bashkortostan adalah wilayah yang unik di Rusia, yang menggabungkan keindahan alam, sejarah yang kaya, kemajuan modern, dan kekayaan budaya dalam satu kesatuan yang harmonis. Bashkortostan merupakan sebuah wilayah yang sangat menarik dengan letaknya di dasar pegunungan Ural, jauh dari pusat kehidupan kota besar seperti Moskow. Dengan populasi yang mencapai lebih dari 4 juta orang, Bashkortostan dikenal sebagai tempat di mana berbagai etnis dan budaya hidup bersama dalam damai dan harmoni. Di wilayah ini, industri penyulingan minyak memainkan peran penting, dengan terdapat 250 ladang minyak yang mendukung ekonomi regional. Ladang minyak pertama ditemukan hampir seabad yang lalu, dan sejak saat itu, telah menjadi salah satu produsen minyak terkemuka di Rusia. Selain itu, Bashkortostan juga terkenal dengan peternakan lebah hutan yang menarik. Lebah Baskar dikenal di seluruh dunia karena madu berkualitas tinggi dan warna emas yang pekat. Kualitas kesehatan madu Baskar diakui secara internasional, bahkan mendapatkan pengakuan sebagai salah satu yang terbaik di dunia dalam Kongres Peternakan Lebah Internasional. Kombinasi antara keindahan alam,
kegiatan ekonomi yang berkembang, dan warisan tradisional seperti peternakan lebah hutan membuat Bashkortostan menjadi destinasi yang menakjubkan dan bernilai untuk dieksplorasi. Bashkortostan memiliki kekayaan alam yang luar biasa, dengan lebih dari 1.000 sungai dan danau yang memperkaya lanskap wilayah ini. Sungai-sungai yang perkasa di Bashkortostan menjadi tuan rumah pelabuhan sungai paling timur di Eropa, mencerminkan keberagaman dan kehidupan yang dipengaruhi oleh aliran air. Fluiditas sungai-sungai ini terkadang tercermin dalam tarian keranjang tradisional, di mana gerakan mengalir dan berputar menggambarkan kehidupan yang dinamis dari aliran sungai itu sendiri. Ilusi tarian keranjang mungkin dengan mudah ditemukan dalam bentuk koreografi yang memukau, seperti karya-karya yang diciptakan oleh maestro balet Rudolf Nureyev. Rudolf Nureyev, seorang penari balet terkenal di dunia, lahir dan dibesarkan di wilayah yang melintasi perbatasan antara Eropa dan Asia. Pertemuannya dengan tradisi tari dan budaya yang beragam, seperti yang terinspirasi oleh sungai-sungai yang memperindah Bashkortostan, mungkin telah mempengaruhi gaya tari dan ekspresi seninya yang unik dan menakjubkan. Bashkortostan adalah tempat di mana alam dan budaya, tradisi dan inovasi, bertemu dan berpadu menjadi sesuatu yang indah dan mempesona. Melalui kisah dan keindahan alamnya, wilayah ini menawarkan pengalaman yang memperkaya dan menginspirasi bagi siapapun yang menjelajahinya. Bashkortostan terletak strategis di antara Rusia Tengah dan Siberia, dengan jaringan jalan raya federal utama dan rel kereta api yang menghubungkan kedua wilayah tersebut. Salah satu jalur utama yang melintasi wilayah ini adalah jalur Uriel, yang merupakan rute transportasi penting dari tahun ke tahun. Bandara Internasional Rufai di Bashkortostan diakui sebagai salah satu infrastruktur transportasi terbaik di negara ini, memberikan kemudahan akses dan konektivitas bagi penduduk dan pengunjung. Di samping acara bisnis, Bashkortostan juga secara rutin menyelenggarakan acara olahraga berskala besar yang menarik peserta dari seluruh wilayah Republik Bashkortostan dan kota-kota lain di Rusia. Tim hoki es dari wilayah ini, yang dengan bangga menyandang nama Dewa Bustan sebagai pahlawan nasional, telah menyatukan para pemain dan penggemar dengan semangat untuk meraih kemenangan. Klub sepak bola Ophir dari Bashkortostan juga memiliki tim yang kuat dan menjanjikan, bahkan telah berhasil memasuki kompetisi di Eropa dalam 8 tahun terakhir. Pariwisata juga merupakan salah satu sektor unggulan di Bashkortostan, dengan pusat utama olahraga gunung di wilayah ini. Bashkortostan memiliki taman nasional, cagar alam, dan ratusan istana bawah tanah yang menjadi daya tarik bagi wisatawan dan pengunjung. Dengan berbagai kegiatan olahraga, acara budaya, dan potensi pariwisata alam yang melimpah, Bashkortostan menawarkan pengalaman yang luas dan menarik bagi penduduk lokal dan wisatawan yang datang ke wilayah ini. Bashkortostan adalah wilayah yang memiliki tradisi kecintaan terhadap belajar dan pencerahan yang diturunkan dari nenek moyang, dan semangat ini terus diwariskan kepada generasi baru. Sistem pendidikan tinggi di Bashkortostan dianggap sebagai salah satu yang paling berkembang di Rusia, dengan 25 universitas dan 74 pusat penelitian yang aktif. Pendidikan diberikan sejak usia dini dengan standar hidup masyarakat yang semakin meningkat, sehingga kota-kota di wilayah ini berkembang menjadi lebih modern dan nyaman bagi penduduknya. Selain itu, Bashkortostan juga dikenal karena upayanya dalam melestarikan satwa liar dalam bentuk aslinya, menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati wilayah ini. Tempat ini tidak hanya indah dari segi alam dan lingkungan,
tetapi juga merupakan tempat yang penuh warna, rasa, dan ramah terhadap pengunjung. Para wisatawan akan merasa diterima dengan hangat, dan akan menemukan kesempatan untuk membuka hati dan tersenyum sebagai respon atas keramahan yang mereka terima. Bashkortostan memang tempat yang layak untuk dikunjungi setidaknya sekali dalam seumur hidup. Keindahan alam, kemajuan dalam pendidikan dan penelitian, upaya pelestarian lingkungan, serta keramahan masyarakat lokal akan membuat pengalaman mengunjungi wilayah ini menjadi tak terlupakan dan terpatri dalam hati siapapun yang datang berkunjung. Bashkortostan menawarkan kombinasi yang unik dari kekayaan budaya, alam yang memukau, dan penerimaan yang hangat, yang pasti akan meninggalkan kesan mendalam bagi siapapun yang menjelajahinya. Sejarah ibu kota Republik Bashkortostan dimulai dari alam pegunungan yang indah dan sungai-sungai yang mengalir di sekitarnya. Hutan-hutan mulai digerus oleh aktivitas manusia, dan ladang-ladang mulai bermunculan. Dari hiruk-pikuk kehidupan ini, sebuah kota tumbuh dan berkembang. Kota ini tumbuh menjadi salah satu kota metropolitan terbesar di Rusia, dengan populasi lebih dari 1 juta warga. Sebelumnya, kota ini merupakan kota kabupaten provinsi yang kemudian berkembang menjadi salah satu kota budaya terbesar di wilayah tersebut. Dengan sejarahnya yang kaya, kota ini terus berkembang dan menjadi pusat kehidupan dan budaya yang penting di Republik Bashkortostan. Sehingga, kota ini menjadi salah satu tujuan utama bagi wisatawan dan juga tempat tinggal bagi warga lokal yang bangga akan sejarah dan kekayaan budayanya. Kota ini bukan hanya pusat kehidupan dan budaya, tetapi juga menjadi pusat keuangan dan industri ilmiah penting di negara tersebut. Kota ini terkenal sebagai pusat teknik mesin, perkakas, konstruksi farmasi, dan industri ringan modern. Selain itu, kota ini juga merupakan salah satu pusat petrokimia dan penyulingan minyak terpenting, yang memasok bahan bakar untuk industri internasional. Kota ini juga memiliki keterlibatan yang signifikan dalam industri penerbangan, dengan mesin untuk pesawat terkenal Su diproduksi di sana. Mesin ini telah mencatat lebih dari 80 rekor penerbangan dunia, dan menjadi jantung dari pesawat terbang. Kota ini merupakan tempat yang bangga akan kontribusinya terhadap industri penerbangan. Sejak zaman kuno, kota ini telah menjadi titik penting dalam jalur perdagangan, dengan rute kertas timah yang menghubungkan Siberia, wilayah Volga, dan Asia Tengah. Saat ini, kota ini tetap menjadi pusat transportasi utama, dengan jalur kereta api, air, dan pipa yang berpotongan di sana. Bandara internasional di kota ini menjadi salah satu dari 10 bandara terbesar di negara tersebut, melayani penerbangan langsung ke puluhan kota di Rusia dan luar negeri. Kota ini memiliki peranan yang sangat penting dalam ekonomi global, dengan arus masuk dan keluar yang signifikan melalui pipa-pipa dan jalur transportasi yang ada di sana. Sehingga, kota ini menjadi salah satu pusat industri, perdagangan, dan transportasi yang vital bagi negara tersebut. Kota ini memiliki potensi manusia dan ilmu pengetahuan yang sangat kuat, serta koneksi logistik yang baik, yang menjadikannya sangat menarik bagi investor. Integrasi kota ini ke dalam perekonomian Rusia dan dunia membuatnya menjadi salah satu kota terbaik untuk bisnis di Rusia. Hal ini terbukti dengan peringkat kedua kota ini dalam peringkat kota terbaik untuk bisnis di Rusia yang diterbitkan oleh majalah Forbes. Keindahan alam kota ini juga tak kalah menarik. Dikelilingi oleh lembah sungai yang melengkung, dengan latar belakang pegunungan yang megah, kota ini memiliki pemandangan perkotaan yang unik. Semua ini menciptakan sebuah kode harmonis dari jenis keindahan khusus yang menjadikan kota ini sebagai salah satu yang terindah di negara itu. Dengan kombinasi antara potensi ekonomi yang kuat dan keindahan alam yang luar biasa, kota ini menjadi tujuan yang menarik bagi para investor dan juga menjadi tempat yang diakui sebagai salah satu kota terbaik untuk bisnis di Rusia. Keberhasilan kota ini dalam memadukan aspek ekonomi, ilmu pengetahuan,
dan keindahan alam menjadikannya sebagai destinasi yang menarik bagi dunia bisnis dan pariwisata. Kota-kota di dunia, termasuk yang disebutkan sebelumnya, memiliki daya tarik yang kuat bagi warga negara kita dan juga arsitek internasional terkemuka. Saat acara-acara seperti Bairam Perkotaan dan Forum Perencanaan Kota Tahunan diselenggarakan di sana, kota tersebut benar-benar dapat membanggakan pemandangan yang unik. Pengunjung biasanya tidak bisa mendapatkan gambaran sepenuhnya tentang sebuah kota sampai mereka berada di pusat sejarah yang jauh, dengan panorama indah dari kejauhan. Saat Anda berada di pusat sejarah kota tersebut, Anda dapat melihat keindahan dan kemegahan dari pinggiran kota yang tersebar jauh. Setiap orang melihat tempat tersebut dari sudut pandang yang berbeda, tergantung pada pengalaman dan perspektifnya masing-masing. Bagi beberapa orang, kota tersebut diasosiasikan dengan sejarah yang hebat, megah, dan bersejarah. Sementara bagi yang lain, mereka merasakan dinamisme dan energi yang menggetarkan dari dinamika kota itu sendiri. Dengan berbagai perspektif yang berbeda ini, kota tersebut menjadi tempat yang menarik dan membuat setiap orang merasakan sensasi dan pengalaman yang berbeda saat mengunjunginya. Ini adalah keindahan dari keragaman dan kompleksitas kota-kota di dunia, yang membuat mereka begitu menarik bagi orang-orang dari segala penjuru dunia. Perkembangan kota yang dijelaskan di sini terkadang dipenuhi dengan bijaksana, liris, kadang nakal dan ironis. Kota ini mencerminkan beragam nuansa perasaan dan keadaan pikiran di berbagai sudutnya, mulai dari kubah, jendela, trotoar, hingga dalam hati masyarakatnya. Hal ini mencerminkan jiwa yang beragam dan kompleks, serta keragaman budaya yang melimpah di kota tersebut. Kota ini, yang berada di perbatasan Eropa dan Asia, selalu berperan sebagai jembatan yang menghubungkan dan membantu memperkuat ikatan ekonomi, budaya, dan spiritual antara dua belahan dunia tersebut. Meskipun memiliki letak yang strategis, kota ini menonjol karena tidak pernah mengalami konflik etnis atau agama yang signifikan dalam sejarahnya yang telah berusia 440 tahun. Hal ini menunjukkan tingkat toleransi dan kerukunan yang tinggi di antara penduduknya. Toleran, dan mau mempertimbangkan pendapat orang lain merupakan kualitas yang tak ternilai dari masyarakat di kota ini. Mosaik etnis dan agama yang berkembang di kota tersebut selama berabad-abad mencerminkan keberagaman yang kaya dan keragaman yang diterima dengan baik oleh seluruh komunitas. Ini adalah contoh bagaimana keragaman dapat menjadi kekuatan dan memperkaya kehidupan sosial dan budaya suatu kota, menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis bagi semua warganya. Tiap bagian dari kota tersebut masih bersinar terang hingga hari ini, menampilkan keberagaman dan memperkaya gambaran keseluruhan masyarakat yang terdiri dari orang Rusia, Bashkir, Tatar, Meri, Ukraina, Belarusia, Yahudi, Chuvash, dan orang Jerman. Mereka bersama-sama menciptakan kaleidoskop etnis yang kaya, menciptakan lapangan pekerjaan, serta membesarkan anak-anak di tengah lingkungan yang multikultural ini. Di kota ini, masyarakat belajar untuk hidup bersama, merasakan, dan memahami satu sama lain. Mereka terintegrasi dengan baik karena memiliki kesamaan pemahaman tentang nilai-nilai yang mendasar, seperti definisi baik dan buruk, konsep keadilan, dan hak atas kebahagiaan manusia yang sederhana. Mereka membangun tradisi saling menghormati dan berempati antar etnis dan agama yang berbeda. Keragaman etnik dan budaya bukanlah hambatan di kota ini, melainkan sebuah kekuatan yang memperkaya kehidupan sosial dan budaya. Masyarakatnya telah belajar untuk hidup berdampingan dengan menghargai perbedaan, saling mendukung, dan berempati satu sama lain. Mereka memiliki pengalaman hidup bersama yang mengajarkan bahwa saling memahami dan saling menghormati merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan inklusif bagi semua warganya. Tradisi keagamaan dan saling bertoleransi menjadikan kota ini sebagai contoh keberhasilan dalam mempersatukan masyarakat yang beragam.
Toleransi yang ditanamkan di tanah budaya dalam waktu yang lama telah menghasilkan buah yang berlimpah di kota ini selama bertahun-tahun. Atap dan bintang-bintang kita berkobar di cakrawala budaya, memancarkan bakat dan inspirasi dunia. Beberapa nama seperti Sergei Aksyonov, Mark Alister, Margit Govili, dan Muslim Karem telah bekerja di kota ini, sementara Rudolf Nureyev dan Vladimir Spyakov lahir di tempat yang jauh dan memulai perjalanan mereka menuju kemasyhuran di seluruh dunia dari kota ini. Sejarah kota ini juga terkait erat dengan nama-nama besar seperti Fyodor Shaliapin dan David Barokwe. Saat ini, terdapat 7 teater aktif di kota ini, bersama dengan ruang pameran di museum yang memamerkan seni dan budaya kota yang kaya. Kehadiran berbagai teater dan galeri seni ini menjadi bukti dari kemeriahan seni dan budaya di kota ini, serta menjadi wadah bagi para seniman dan budayawan lokal maupun internasional untuk berkarya dan berbagi karya-karya mereka. Keberadaan seniman-seniman dan budayawan ternama, serta institusi seni dan budaya yang berkembang di kota ini, menjadi bukti konkret dari keberhasilan kota dalam mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya serta menarik perhatian dunia internasional. Selama bertahun-tahun, kota ini telah menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para seniman dan budayawan untuk berkembang dan memberikan kontribusi besar bagi dunia seni dan budaya secara keseluruhan. Semangat kreatif dan kolaboratif antara berbagai pihak di kota ini telah menjadikan kota ini sebagai pusat kehidupan budaya yang bersemangat dan dinamis. Dalam ibu kota republik yang berkembang pesat, banyak kelompok dan tim kreatif dari berbagai belahan dunia bergabung untuk meraih kesuksesan dalam dunia olahraga. Selama beberapa tahun ke depan, kota tersebut difilmkan dan menjadi sorotan sebagai pusat olahraga yang berkembang pesat. Para atlet dari berbagai bidang, seperti bola voli, sepak bola, balap sepeda motor, dan olahraga lintasan pendek, bekerja keras untuk mencapai prestasi tinggi dan membuat dunia bangga. Terdapat kasih sayang khusus di antara warganya, terutama di antara para pahlawan arena es yang telah meraih kesuksesan gemilang. Mereka adalah juara 2 kali Rusia, pemenang Piala Gagarin, dan benua, serta menjadi pemain dari salah satu klub hoki terkuat di Rusia dan Eropa. Prestasi mereka telah membuat para penggemar setia bangga hari ini, dan akan terus menjadi sumber kebanggaan di masa depan. Acara olahraga besar yang diadakan jauh-jauh hari, termasuk kejuaraan hoki junior dunia dan pertandingan musim dingin anak-anak internasional ke-6, telah menambah status kota ini sebagai ibu kota olahraga dunia. Sukses dalam menggelar acara olahraga besar dan meraih prestasi di kancah internasional, telah memperkuat reputasi kota tersebut sebagai pusat olahraga yang berkembang dan dipuja. Pemain hoki yang meraih kesuksesan dalam berbagai turnamen dan kompetisi besar ini, telah menjadi pahlawan di mata warga kota serta penggemar olahraga di seluruh dunia. Mereka tidak hanya mengukir sejarah dalam dunia olahraga, tetapi juga mewakili semangat, tekad, dan kedisiplinan yang dimiliki warga kota tersebut. Kehadiran pahlawan arena es ini menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mengejar impian mereka dan menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, segala sesuatu adalah mungkin. Oleh karena itu, kota ini layak diakui sebagai ibu kota olahraga dunia berkat prestasi hebat yang diraih oleh para pahlawan olahraga yang berasal dari sana. Jika Anda menikmati informasi ini, jangan lupa berlangganan dan memberikan like pada video. Aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten baru yang kami sajikan. Kami sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.